Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semua sahabat Semiba, kembali lagi bersama saya Putri di Satelit Semiba, yaitu Senin Bincang Atraktif, Edukatif, dan Literasi Kreatif. Seperti yang kita ketahui, Satelit Semiba ini merupakan sebuah program bincang-bincang terkait pendidikan khususnya di SMP Negeri 3 Bangli. Namun, pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai arah pendidikan di Kabupaten Bangli, terutama terkait dengan upaya transformatif yang dilakukan seiring dengan implementasi kurikulum merdeka di semua satuan pendidikan. Adapun telah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Bapak Komang Pariarta SHMM. Selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih sudah diundang dalam acara Satelit Semiba, Sahabat Semiba. Terima kasih, saya juga berterima kasih karena Bapak telah menyempatkan untuk hadir dalam podcast hari ini. Iya, terima kasih adik. Baiklah, berbicara tentang arah pendidikan nasional saat ini, sebagaimana telah dituangkan dalam Roadmap Pendidikan Nasional, yaitu dimaknai bahwa pelajar Indonesia diharapkan dapat menjadi pribadi yang unggul, kompeten, dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini juga mengharapkan bahwa pelajar-pelajar Indonesia dapat mewujudkan nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mendukung tujuan ini, maka ditetapkanlah kebijakan nasional yang disebut dengan Merdeka Belajar. Terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di semua satuan pendidikan, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangli, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli? Baik, jadi untuk kaitannya dengan langkah dan kebijakan yang kita ambil di jajaran Disdikpora Kabupaten Bangli terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini adalah yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi. Sudah barang tentu di samping kita melakukan sosialisasi, pemerintah pusat juga melakukan sosialisasi dengan mengundang satuan pendidikan baik itu K3S, baik itu pengawas, baik juga kami di jajaran Disdikpora diundang untuk diberikan pemahaman. Apa sih program dari kurikulum merdeka ini, kemudian apa yang harus ditempuh dan lain sebagainya. Dari sisi pemahaman kita, guru-guru kita, sekolah kita, baik itu satuan pendidikan dari PAUD, SD sampai dengan SMP yang menjadi kewenangan kita di jajaran Disdikpora. Nah, setelah kita lakukan sosialisasi berdasarkan data di awal, ternyata satuan pendidikan itu yang mengikuti program ini masih hanya beberapa saja. Nah, kemudian kita lakukan pemahaman baik itu melalui WA Group, juga rapat-rapat dan sosialisasi yang kita lakukan di sekolah. Ternyata semakin hari sekolah-sekolah itu sudah melakukan berproses, ada yang memilih diantaranya mandiri, ada yang berubah dan lain sebagainya. Jadi program itu kita sosialisasikan dulu. Nah, kedua langkah yang kita lakukan dan kita cermati dan juga kita pantau di masing-masing satuan pendidikan itu adalah bagaimana pelaksananya. Nah, kita adakan kunjungan ke sekolah-sekolah satuan pendidikan itu, di samping juga kepada kepala bidang kami di jajaran Disdikpora untuk selalu melakukan penegasan kembali kepada sekolah untuk bisa mengikuti program yang baik ini kepada sekolah. Dan bagaimana tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah bagaimana dapat terwujudnya plafon merdeka melalui plafon merdeka belajar ini terwujudnya profil Pancasila. Kemudian dari sisi pemahaman dashboard yang ada, kita pantau juga melalui wali pengawas, bagaimana dia apakah di antara di plafon merdeka itu di sekolah yang bersangkutan sudah mengisi kuis semacam itulah, apa sudah login, kemudian apakah itu sudah lulus topik, termasuk pengerjaan ataupun menonton yang kecil yang sederhana, menonton video yang ditampilkan di plafon itu selalu kita pantau, selalu kita awasi, selalu kita lakukan pendekatan baik itu jalurnya dengan pengawas wali maupun kita langsung kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan. Nah, kemudian langkah ini juga perlu juga dibarengi karena satu dengan lain programnya Mas Menteri, programnya Pak Menteri di pusat itu adalah berkaitan. Jadi misalnya belajar ID, sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian juga kaitannya dengan implementasi dari programnya Mas Menteri, Kementerian Pendidikan ini
satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan. Nah, ini juga selalu kita lakukan pendekatan, sosialisasi, pemahaman kepada guru-guru kita, kepada kepala sekolah kita yang selalu kita lakukan, baik itu dengan melibatkan, kadang-kadang kita undang K3S, MKKS, kepala sekolah yang sebagai salah satu, misalnya K3S itu adalah suatu lembaga, satu lembaga yang sifatnya organisasi yang sifatnya informal tapi sangat membantu kepada kita untuk penyebaran kepada masing-masing sekolah terkait dengan program ini. Apakah itu kita selalu kita lakukan pantauan setiap hari, kemudian kita evaluasi setiap bulan melalui rapat-rapat kecil yang ada di Distrik Fora. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lalu bagaimana dengan bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli kepada sekolah, khususnya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka? Terkait dengan dukungan, sudah barang tentu kita sangat-sangat mendukung, apalagi program ini adalah programnya pemerintah, kebijakan dari pemerintah pusat kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Kita selalu memberikan dukungan terkait dengan hal ini. Adapun dukungan yang dalam bentuk yang kita lakukan adalah karena ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka ini juga suka tidak suka, mau tidak mau, sekolah, satuan pendidikan termasuk guru-guru itu harus menguasai yang namanya digitalisasi, menguasai yang namanya IT. Sudah barang tentu kita adakan semacam pemahaman bagi mereka bahwa untuk implementasi katanya dengan kurikulum Merdeka ini sangat penting. Di samping juga durasi waktu, jangan sampai kita terlambat pemahaman kita, pelaksanaan kita ke masing-masing sekolah, termasuk melibatkan apakah itu siswa, guru, kemudian komite sekolah dan lain sebagainya, sehingga tujuan dari ini bisa terwujud dengan baik, termasuk menggalakkan bagaimana sekolah penggerak satuan pendidikan itu bisa ataupun lolos ataupun daftar kaitannya dengan sekolah penggerak, termasuk memperbanyak lagi yang dulunya ada 3, 4, 5 dan seterusnya guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Bangli. Itu kita inginkan selalu berpacu, kepala sekolahnya berpacu, gurunya berpacu, anak-anaknya juga berpacu untuk saling mendukung terhadap kegiatan ini. Termasuk juga yang kita lakukan sangat spesifik di Kabupaten Bangli untuk mendukung programnya pemerintah pusat ini dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kita lakukan semacam sambil menyongsong yang namanya HUT Bangli, kita adakan lomba digitalisasi transformasi di bidang pendidikan. Itu sudah kita lakukan, ada juaranya, ada pemenangnya dan lain sebagainya. Sekalipun juara itu bukan tujuan, tetapi bagaimana processing input, processingnya, outputnya itu yang kita inginkan. Artinya ada terwujud dengan cepat, dengan baik dari kurikulum ini. Termasuk juga kita juga lakukan kaitannya dengan kurikulum Merdeka, di dalamnya Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, di dalamnya juga kita adakan pemahaman bahwa mari kita berubah dari sebelumnya yang katakanlah kurikulum 13 itu masih ada sedikit agak kaku, agak kurang kurang ada inovasi, kebebasan dalam artian ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu kita lakukan semacam itu. Termasuk kita juga lakukan inovasi-inovasi dengan melibatkan satuan pendidikan ini dalam salah satu mungkin ciri dari khas dari kurikulum Merdeka ini adalah satu, pendidikan tidak lagi kaku, menggunakan IT, mewujudkan anak yang cerdas, ada kebinekaan, ada jiwa korsa. Itu juga kita lakukan dalam bentuk inovasi-inovasi kegiatan di alun-alun Kota Bangli dalam rangka menyambut HUT Kota Bangli. Kita adakan semapur kayak kemarin itu dengan sambil mendidik anak-anak itu bekerja sama dalam satu kelompok sebagai salah satu bagian ciri dari kurikulum Merdeka. Di samping juga kita melakukan semapur kemarin juga dalam rangka 17 Agustus kita lakukan Pemprov dengan melibatkan hampir 1.130 peserta yang semapurnya kita melibatkan 1.000. Pemprov-nya kita melibatkan 1.130. Kemudian yang terakhir 2 minggu kemarin kita lakukan senam SKJ tahun 2021 dengan melibatkan 2.000 anak-anak kita di Bangli. Nah, itu adalah bagaimana mendidik anak-anak sejalan dengan tujuan dari
dari kurikulum Merdeka ini adalah kebinekaan, kebersamaan, jiwa korsa, mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu kesatuan, dalam satu proyek yang menghasilkan suatu hasil yang utama. Kemudian ke depan juga kita akan adakan semacam inovasi-inovasi dengan jiwa kebersamaan, kebinekaan dan lain sebagainya dalam bentuk mungkin nanti bagaimana mencongklatkan Bangli dengan melibatkan anak-anak kita, pramuka kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan kepramukaan. Di samping itu juga kita menjiwatkan jiwa korsa, penanaman budi pekerti, penanaman pengembangan potensi yang ada pada anak-anak kita dalam bentuk kreasi, seni, budaya. Itu kita hampir setiap malam minggu kita pentaskan yang namanya program pentas kreasi budaya Disdikpora. Kita mulai dari 31 Januari sampai 31 Desember. Di situ dalam kegiatan itu kita bagaimana menginginkan anak-anak itu bisa mengembangkan potensinya, bakat seninya khususnya, termasuk juga seperti tadi malam ada pentas yoga, ada pentas senam dari sisi kesehatan jasmani dari anak-anak itu. Nah, inilah semacam inovasi-inovasi yang kita lakukan sejalan dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian dapat juga kami sampaikan bahwa implementasi dari kurikulum Merdeka ini juga kita melibatkan bagaimana seperti visi misi Pak Bupati, bagaimana dunia pendidikan di Kabupaten Bangli ini mutu dan kualitas ini bisa kita tingkatkan, yaitu dengan bagaimana mewujudkan Bangli sebagai kota pendidikan. Nah, kita juga bekerja sama, termasuk di dalamnya kemarin pentas kreasi budaya kita bekerja sama dengan Satuan Pendidikan SMA, SMK, sekalipun tidak berada di pembinaan dan pengawasan Disdikpora Bangli, juga kita melibatkan yang namanya universitas yang ada di Bangli. Kemudian ke depan Bapak Bupati sudah melakukan semacam kerjasama dengan salah satu universitas dengan cara bagaimana, yaitu mengibahkan tanah yang ada di dulunya sekolah internasional, itu dihibahkan kepada Universitas Negeri Hindu yang sekarang kuliahnya ada di Bangli, Universitas HUAN, Universitas Hindu Negeri Sugriwa. Itu ke depan anak-anak kita, masyarakat kita, sekolahnya tidak lagi ke Denpasar untuk mengeluarkan biaya kos, transportasi dan lain sebagainya, tetapi bisa bersekolah di Bangli. Di samping itu juga sedang berjalan penjajakan untuk mendirikan sekolah yang bersifat internasional. Rencananya akan ada di Kabupaten Bangli. Sekarang sedang kita penjajakan kaitannya dengan tanahnya. Di situ akan ditampung anak-anak yang katakanlah juara-juara olimpiade dan juga melibatkan masyarakat setempat yang akan diberikan semacam bantuan dalam bentuk beasiswa. Anak-anak di seputaran kampus itu akan diberikan kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita intinya dengan implementasi kurikulum Merdeka ini kita selalu berinovasi, selalu bergerak, berubah, jangan ada pada zona nyaman. Itu, Adik. Ya, terima kasih. Apa harapan Bapak ke depannya kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bangli dalam mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang searah dengan semangat merdeka belajar? Harapan saya ya kepada seluruh satuan pendidikan, utamanya kepala sekolah yang ada di masing-masing satuan pendidikan itu bagaimana caranya kita bisa memahami, melaksanakan, kata kunci dalam melaksanakan kegiatan yang digariskan, kebijakan terkait dengan kebijakan dari kurikulum Merdeka, barangkali itu. Ya. Dan apa harapan Bapak kepada SMP Negeri 3 Bangli, khususnya terkait dengan upaya mewujudkan siswa-siswi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila? Iya, jadi untuk SMP 3 Bangli, saya kira adalah sekolah yang penuh dengan inovasi. Saya selalu pantau, saya kunjungi sekolah SMP 3 Bangli ini adalah termasuk sekolah yang penuh dengan kreativitas, daya kreasinya. Setiap kegiatan yang bersifat positif selalu diikuti oleh SMP Negeri 3 Bangli. Semoga selalu bisa meningkatkan prestasinya. Kemudian seperti ini juga salah satu inovasi yang sangat baik dengan wawancara langsung dengan Kadisdikpora Bangli, sehingga anak-anak bisa belajar, berwawancara, kemudian
kolaborasinya terintegrasi dengan penguasaan IT dan lain sebagainya, dan saya juga bisa sebagai narasumber di samping belajar dan juga bisa menyampaikan ide-ide dan gagasan dan kebijakan, khususnya kebijakan Disdikpora, khususnya kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Ke depan ya bagaimana saya inginkan SMP Negeri 3 Bangli ini lebih maju, kemudian penguasaan IT-nya, transformasi digitalisasi di bidang pendidikannya lebih meningkat, kemudian anak-anak yang kita agar lebih disiplin, sejalan dengan disiplin yang harus diikuti oleh anak-anak yang bersangkutan. Kemudian anak-anak yang memiliki potensi bisa dikembangkan bakatnya ke depan, kemudian menjadi sukses dan bisa, yang penting nanti kan bisa tamat dan menyelesaikan pendidikannya di SMP 3 Bangli ini dengan baik. Demikian harapan saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Dan semoga harapan Bapak dan juga harapan kita semua, khususnya harapan sahabat Semiba dan seluruh warga SMP Negeri 3 Bangli dapat tercapai. Jadi, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangli saat ini diarahkan sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar, dengan tujuan mulia yaitu memfasilitasi siswa-siswi di Kabupaten Bangli agar mampu meningkatkan kemampuan kognitif dan mengembangkan karakter mulia sebagaimana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk menutup perbincangan kita pada episode kali ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada sahabat Semiba? Wahai sahabat Semiba, melalui satelit Semiba, saya berharap kegiatan-kegiatan positif acara semacam ini bisa dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dan juga saya berharap seperti apa yang saya sampaikan tadi, ayo kita jangan hanya berada pada posisi nyaman, tetapi mari kita berinovasi, berkreativitas, tingkatkan kualitas mutu pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 3 Bangli. Ayo bersama-sama kita wujudkan. Terima kasih atas pesan dari Bapak kepada sahabat Semiba. Dan juga saya berterima kasih karena Bapak telah berkenan untuk hadir pada podcast hari ini dan juga penjelasannya yang sangat informatif dan detail. Baiklah sahabat Semiba, terima kasih karena telah menyaksikan episode Satelit Semiba ketiga, dan sampai jumpa di Satelit Semiba berikutnya dengan topik dan narasumber yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk selalu mendukung channel Semiba. Sekian, saya Niputu Sriwayuni dan saya Komang Pariarte mengakhiri perbincangan kami dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.